Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi kita memenuhi hati dan pikiran kita dalam menerima firman kehidupan yang akan disampaikan oleh Tuhan kepada kita demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita buka kitab suci kita, yakni dari surat Paulus ke jemaat di Efesus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Dan dari sana kita akan mendengar apa kehendak Tuhan yang akan kita lakukan dalam kehidupan kita sekarang ini. Kalau kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kami diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian firman yang akan kita renungkan. Mari kita sambut dengan firman-Mu menjadi terang.
Bapak Ibu Saudara? Sehat semua? Puji Tuhan lah. Luar biasa. Bukan hanya karena kita hidup sekarang, maka kita katakan kita luar biasa. Tetapi karena ada suatu jenis hidup yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita. Bapak Ibu Saudara, tahukah kita semua tanpa kecuali bahwa kita berasal dari kakek moyang kita dulu yang tidak mengenal Kristus? Siapa yang kakek moyangnya tahun 1900 sudah mengenal Tuhan? Ada enggak? Belum ada ya, pasti itu. Kakek moyang kita, termasuk bapak saya sebelum menjadi Kristen, semua pelbiku. Kemudian ada yang jadi parmalin. Lalu datang misionaris, mereka dipanggil untuk bertobat, mengikut Kristus yang adalah Tuhan yang sebenarnya. Itulah kesamaan kita, bahwa kita dulu penyembah begu, animisme. Anima itu kan roh, dan banyak yang lain. Yang sebenarnya sejak manusia jatuh ke dalam dosa, hal itu telah menjadi perangai manusia. Dan sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, semua manusia jatuh kepada ancaman mati. Dan sebenarnya walaupun Adam dan Hawa hidup waktu itu dalam dosanya, dia hidup sebagai manusia, atau orang Batak mengatakan bangkai yang berjalan. Tapi Tuhan membuka jalan kebenaran sebenarnya, untuk membuka jalan keselamatan dengan memanggil Abraham, sehingga dari sana akan dibuka suatu jalan sebagai tuntunan kepada manusia untuk menerima kehidupan. Tetapi kenyataannya, Abraham juga sering jatuh ke dalam dosa, dan keturunannya juga jatuh ke dalam dosa. Dan setelah mereka, keturunan Abraham juga dibawa dari Mesir, dan di padang gurun diberikan hukum Musa. Minggu yang lalu sudah kita teringati akan hal itu. Mereka juga jatuh ke dalam dosa. Apalagi di dalam suatu tatanan keagamaan yang berhukum syariat di zaman Yesus Kristus, mereka merancang kehidupan beragama itu menjadi alat memperbudak manusia, alat membenci manusia yang lain, dan sehingga dosa mereka sama seperti dosa kakek moyang kita, menuntun mereka kepada kematian. Jadi persamaan orang Yunani yang bukan mengenal Tuhan, tapi mengenal begu, Zeus, Diana, dan lain-lain, sama dengan bangsa Yahudi yang mengenal Tuhan tetapi berdosa dan membuat keagamaan, membenci, menghukum orang lain. Terutama kita lihat dalam tindakan bangsa Yahudi terhadap Yesus Kristus. Paulus mewakili mereka di hadapan jemaat Efesus. Namun Tuhan Yesus membuka suatu jalan yang sangat baru, agar orang-orang yang bukan Yahudi dan yang Yahudi yang sudah berdosa itu dapat kembali dipersatukan di dalam suatu kumpulan persekutuan orang-orang kudus, sehingga mereka yang sama-sama berdosa mati dibuat menjadi berhidup yang indah, yang surgawi. Itulah yang dianugerahkan oleh Tuhan melalui Yesus Kristus yang datang sebagai jalan dan kebenaran dan hidup.
Sama seperti kita sekarang. HKI, gereja yang lain, semuanya sebenarnya berasal dari orang-orang yang berdosa, tapi setelah bertobat, yakni beriman kepada Tuhan Yesus, mereka semua sama pengikut Tuhan yang dianugerahi keselamatan, pengampunan dosa, kehidupan surgawi di bumi, dan juga kebangkitan di hari terakhir, dan nanti juga kehidupan surgawi di surga kekal. Itu yang tidak dapat diperoleh melalui agama-agama yang lain. Walaupun agama yang lain mengatakan Tuhan kami, Allah kami adalah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, sama saja seperti pengakuan para pemazmur itu. Tetapi ternyata mereka tidak dihadiahi, mereka tidak mengajarkan bahwa Tuhan menghadiahkan, menganugerahkan keselamatan, pengampunan dosa dan lain-lain itu. Mereka memberikan syarat-syarat keagamaan yang harus ditempuh dan harus dipatuhi sehingga dosa diampuni dan lain-lain. Hukum syariat harus dilakukan seketat mungkin, dan barang siapa yang tidak mematuhinya bisa kepalanya dipenggal. Dan itu yang mereka lakukan, yang dilakukan oleh kaum Yahudi kepada Tuhan Yesus Kristus, dihukum mati. Masih banyak agama yang seperti itu sekarang. Kalau kita ini benar-benar mampu membandingkan itu dengan keimanan kita kepada Tuhan Yesus Kristus, sepantasnya kita berbahagia dan sangat berbahagia. Karena apa? Bukan omong kosong, Tuhan kita itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang mengampuni dosa-dosa dan tidak lagi membalaskan dosa bapa kepada keturunan ketiga dan keturunan keempat, tetapi memberikan anugerah yang luar biasa kepada keturunan-keturunan bapa yang menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Kita tahu minggu yang lalu mungkin sudah diberitahu bahwa walaupun dikatakan dalam hukum itu, aku akan membalaskan dosa bapa kepada keturunan keempat dan keturunan ketiga dan keempat, namun hanya kepada keturunan yang mengulangi dosa bapaknya, yakni menyembah patung, percaya kepada dewa-dewa lain, itu yang dihukum. Tetapi Yehezkiel dan Yeremia menegaskan anak-anak tidak dihukum lagi oleh karena dosa bapaknya, bapak tidak dihukum lagi oleh karena dosa anaknya. Dan kalau seorang bapak memakan asam atau mangga yang asam, anaknya tidak ikut ngiluan lagi. Itu pembaharuan yang luar biasa dalam zaman Yehezkiel. Tetapi dalam Yesus Kristus, siapapun orangnya yang beriman kepada Yesus mendapat anugerah yang luar biasa. Sehingga kita ini yang Huria Kristen Indonesia, Huria Kristen Oikumenis ini, Huria yang Toho ini, punya dasar yang sama, yakni kesamaan kita sebagai orang-orang yang telah diselamatkan. Jadi kalau ada yang mengatakan sarupa halak Batak doamu, ido. Sarupa halak Indonesia doamu, ido. Sarupa Kristen doamu, ido. Yang tiga itu sekarang menjadi identitas kita. Sarupa sama orang Indonesia, sama orang Kristen, yakni pengikut Kristus yang telah diselamatkan. Itu dasar kita untuk bekerja sama, dasar kita untuk membangun kehidupan kita bersama, sehingga tidak ada yang bisa menyombongkan diri. Kalau ada gereja-gereja yang lain kalian lihat itu menyombongkan diri dan menunjukkan kesombongan iman, mereka sudah jatuh ke dalam dosa kembali. Tetapi kita yang sudah dibuat menjadi manusia yang sama, ditukangi oleh Tuhan menjadi manusia yang betul-betul orangnya,
Kita harus mampu menjalin kerjasama kita. Entah jadi apa, menjalin kerjasama yang baiklah tentu saja, bukan kerjasama yang jelek. Sehingga kasih yang sudah mengikat kita semua betul-betul bisa dirasakan, agar kekristenan kita tidak menjadi omong kosong. Itulah yang mau dianjurkan oleh Paulus kepada jemaat Efesus dan kepada kita di zaman sekarang ini, Bapak Ibu Saudara. Dengan demikian, mari kita renungkanlah, apakah kita beriman seperti ajaran Martin Luther, hanya dengan iman sola fide. Itu tidak berat, tapi imannya jangan seperti iman setan, karena setan pun percaya kepada Tuhan. Harus iman yang bekerja. Kerjanya apa? Menyambut Tuhan Yesus. Kalau setan beriman percaya adanya Tuhan, itu adalah percaya menolak Tuhan. Banyak ada agama di dunia ini percaya Isa Al-Masih itu adalah Mesias, firman Tuhan yang menjadi manusia, adalah nabi, adalah roh Allah. Mereka percayakan hal itu, tetapi mereka menolak Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Iman kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat, sebagai nabi, minggu depan sebagai imam akan diterangkan, dan juga sebagai anak Allah. Namun kita menyambut dia, bukan menolak dia. Itulah iman yang bekerja. Makanya Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya, jadi iman itu bekerja menyambut Tuhan Yesus. Lalu datang sola gratia dari Tuhan tanpa syarat. Dia memangku kita menjadi anaknya, menjadi miliknya, yang berhasil dia tukangi, menjadi manusia yang seutuhnya, menjadi ciptaan baru. Seperti dikatakan Paulus dalam 2 Korintus 5:17 itu, barang siapa yang berada dalam Kristus adalah ciptaan baru. Jadi harus kita sadari diri kita sebagai manusia yang sudah berhasil dibengkeli, ditukangi oleh Tuhan. Kamu adalah buatan Allah, made by God. Bukan hanya made in God, tapi made by God. Ada barang-barang made in Indonesia, tetapi bukan orang Indonesia yang kerjakannya. Tapi yang jelas made by Indonesia, harus dua-duanya kombinasi baru yang benar. Jadi kita dibuat di dalam Allah dan oleh Allah. Pangotanga itu dia. Untuk apa itu? Kata yang sama dipergunakan oleh semua agama adalah mari berbuat baik. Berbuat baik, untuk berbuat baik. Animisme, komunisme, ateisme, politeisme, dan juga agama-agama yang lain menganjurkan berbuat baik. Tapi samakah perbuatan baik kita dengan orang-orang itu? Tidak. Kalau perbuatan baik mereka masih perbuatan yang mencari dan mencari untuk menemukan yang baik untuk kehidupannya. Jadi mereka berbuat baik untuk mencari dan menemukan yang baik bagi mereka, baik dari dunia ini maupun dari Tuhan. Makanya ada kurban-kurban, kesetiaan dan lain. Hampir mirip nampaknya. Tetapi orang Kristen berbuat baik bukan untuk mencari dan menemukan apa yang kita butuhkan. Karena kita sudah dimahkotai keselamatan, dimahkotai hidup baru. Jadi kalau kamu itu masih hidup dalam hidup lama, berarti kamu menyangkal dirimu.
Siapa yang menyadari dirinya sebagai manusia ciptaan baru dalam hidup baru, sudah lahir dari air dan roh, pasti akan melakukan yang baik juga. Yang baik itu sebagai karya untuk menyatakan bahwa dia manusia yang sudah betul-betul baik, ditukangi oleh Tuhan. Ya, kalau mobil saya bawa ke bengkel dan diperbaiki, kalau macet lagi jalan, itu berarti tukangnya itu atau montirnya itu orang yang nggak beres. Ada banyak orang yang lari ke sana kemari untuk memperbaiki hidupnya. Saya ajak dan Paulus mengajak kita Bapak Ibu Saudara, jangan pergi ke sana kemari untuk menemukan yang baik bagimu. Tapi terimalah dari Tuhan. Tuhan menyodorkan itu bagimu. Sekarang kamu tinggal untuk menyambutnya dengan iman. Dan sesudah itu, nikmatilah kebaikan-kebaikan itu. Karena Paulus mengatakan tadi dengan jelas, perbuatan baik yang telah dipersiapkan untuk kita. Dipersiapkan untuk kita. Kamu datang ke pesta, di pesta itu sudah dipersiapkan makanan dan minuman. Kamu tinggal menikmati dan mengucap syukur karena itu. Lebih dari situ yang dipersiapkan oleh Tuhan di dunia ini. Tinggal kita harus bertanya, mampukah saya datang ke pesta Tuhan? Tetangga saya ada meninggal sekarang, saya pikir dia HKI. Padahal enggak, kakek moyangnya HKI. Saya tanya tadi, kebaktian siapa di sana? Kebaktian orang itu katanya, bukan kebaktian HKI. Sehingga saya tidak mampu datang ke sana. Demikian juga, kalau kita kenal Tuhan Yesus, kita mampu datang ke sana. Dan harus kita mampu juga untuk memilih mana yang akan kita nikmati sebagai perbuatan baik kita. Perbuatan baik berjualan kan? Bermacam-macam berjualan. Bukan melakukan kejahatan dan penipuan itu. Mampukah kita menjual yang baik agar orang senang dan yang lain-lain senang, kita pun senang, mendapat untung, dan yang membeli pun beruntung. Tuhan senang, kita senang, konsumen kita senang, dan semua senang. Bukan asal Bapak senang, bukan. Demikian juga dalam kehidupan kita bersosial ini, kita sama-sama. Saya lihat kehidupan sosial kita yang HKI ini masih belum erat. Sudah jatuh kepada seperti perkumpulan duniawi. Sitaunmu, sitaunku. Itu harus dirubah. Karena apa? Tuhan Yesus telah mengajarkan perbuatan baik kepada kita. Sitaunmu adalah sitaunku, kata Tuhan Yesus. Perjuangan hidupmu adalah perjuanganku, kata Tuhan Yesus. Dan kita harus mau di sana. Itulah perbuatan baik. Dan kalau kita sudah lakukan itu, saya yakin dunia pasti berubah, kita pasti berubah, kasih akan semakin berbuah, keselamatan akan selalu nyata dalam kehidupan kita, dan berkat akan berlimpah-limpah. Tuhan memberkati kita semua, warga HKI yang telah diselamatkan, ditebus oleh Tuhan Yesus, dan betul-betul menjadi penikmat kehidupan surgawi di bumi ini. Dan nanti waktu masa kebangkitan, kita akan dimasukkan di Firdaus, di surga kekal yang disediakan oleh Tuhan Yesus. Yesus Kristus mengatakan, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Di rumah Bapakku sangat banyak tempat, dan itu bukan omong kosong. Kita harus berjuang untuk ikut mendapat tempat itu, karena tidak ada tempat yang lebih baik lagi dari tempat tersebut. Tuhan memberkati kita. Mari kita bernyanyi, firman-Mu berkatilah.
terima kasih Tuhan, karena Engkau telah mengangkat kami menjadi anak-Mu, menjadi orang-orang yang Engkau selamatkan dari lumpur dosa, sehingga kami menjadi milik-Mu yang telah Engkau anugerahi keselamatan dan kehidupan baru, dan kami menjadi ciptaan baru. Bapa Surgawi, satu permohonan kami, agar Tuhan terus membantu kami, menolong kami, agar kami tidak dikalahkan oleh kehidupan lama itu, yang selalu ingin menggoda kami untuk jatuh ke dalam dosa. Kuatkan kami, sertai kami Tuhan, untuk menunjukkan perbuatan-perbuatan baik, melakukan apa yang telah Kau tunjukkan perbuatan baik, agar dunia ini semakin diperbaharui dan semakin baik. Kami yakin kehadiran umat-Mu di kota Pematang Siantar ini akan membawa terang hidup yang baik kepada seluruh umat manusia yang ada di kota Pematang Siantar. Oleh karena itu, giatkan kami Tuhan untuk mempererat tali kasih yang telah Kau berikan kepada kami, agar dunia semakin tercengang-cengang betapa indahnya menjadi pengikut-Mu dan menjadi warga Huria Kristen Indonesia yang saling mengasihi, yang betul-betul menunjukkan bahwa hidup mereka adalah hidup dalam keselamatan. Terima kasih Tuhan atas pengampunan dosa yang telah Kau anugerahkan kepada kami. Dan secara khusus juga selalu kami bawa ke hadapan-Mu orang-orang yang menderita oleh karena penyakit, terutama oleh penyakit yang terjadi pada sekarang ini oleh karena pandemi virus COVID-19. Tuhan, tolong mereka agar jangan ada lagi yang mati sia-sia. Kalaupun ada yang mati, kiranya kematian mereka menjadi kesaksian bagi-Mu, kesaksian bagi dunia ini, bahwa mati di dalam kasih yang daripada-Mu adalah keberuntungan juga. Terima kasih Bapa, sempurnakanlah doa kami ini, yang kami mohonkan kepada-Mu dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami.